Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Septinawati. Mata pelajaran Bahasa Inggris akan menyampaikan tentang video inovasi pembelajaran blended learning. Adapun video ini kami buat dalam rangka Lomba Literasi Guru Inovatif dalam rangka Hari Guru Nasional 2021. Di awal video, kami menyebutkan kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya, siswa dapat membacanya dengan sendiri, sehingga nanti siswa paham apa yang harus mereka kuasai dan apa yang akan dipelajari nantinya dalam belajar. Adapun kompetensi dasarnya adalah menggunakan 3.4, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur sosial, dan unsur kebahasaan teks transaksional. Kemudian 4.4, menyusun teks interaksi transaksional mengenai tindakan memberi dan meminta informasi. Jadi nanti diharapkan siswa dapat membuatnya. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi dan menyusun teks serta bisa menggunakan kosakata yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita pelajari adalah di chapter 4, This is my word. Kita bisa memancing siswa, apa itu this is my word? Nanti siswa akan menjawabnya. Kemudian kita tampilkan gambar, kita tanyai siswa. Jadi intinya apa yang akan kita pelajari ada di sana. Di slide selanjutnya saya juga akan meminta siswa untuk memperhatikan gambar. Di sini terdapat beberapa gambar. Salah satunya adalah ruang kelas. Di sini siswa akan melihat ruang kelas yang ada di gambar dan menyamakannya dengan yang ada di ruang kelas mereka masing-masing. Jadi kita akan belajar tentang cara baca dari kata-kata yang sudah dituliskan di gambar. Di sana ada contohnya a chair, a desk, dan lain sebagainya. Di gambar yang kedua, kita meminta siswa untuk menebak kira-kira gambar itu ada di mana. Kemudian siswa mesti akan menjawab kalau gambar itu ada di living room. Setelah itu kita arahkan siswa untuk membaca kata yang ada di sana. Kita akan menggali potensi siswa bagaimana cara mereka membaca. Kemudian kalau salah kita benarkan. Jika siswa sudah paham, maka kita munculkan gambar yang selanjutnya. Di sini ada gambar yang ketiga. Seperti dengan gambar yang pertama dan kedua tadi, kita mengarahkan siswa untuk menebak kira-kira gambar ini ada di mana. Sehingga kita tahu benda-benda apa saja yang ada di sebuah ruangan. Jadi, siswa akan tahu letak benda kira-kira ada di mana. Kita juga akan belajar cara membacanya, seperti a board, a wardrobe, a pillow, dan lain sebagainya. Setelah gambar, kita beri penjelasan tentang perbedaan artikel a dan juga an. Karena di dalam gambar tadi, kalau kita perhatikan ada beberapa perbedaan. Misal di sini ada an umbrella dan an orange. Penggunaan an di sini ada dua, seperti itu. Kemudian ada a book. Setelah siswa paham, maka kita akan memberi kesimpulan penggunaan artikel a dan juga an.
Setelah itu kita berikan contoh penggunaannya dalam bacaan. Misal di sini adalah a ruler, a glue, two pencils, a rubber, dan lain sebagainya. Kita jelaskan masing-masing penggunaannya, mulai dari kata dan juga an. Kita juga akan menerangkan tentang kata ganti orang. Di sini yang biasa sering digunakan adalah she, he, dan they. Kita munculkan gambar agar anak merasa tertarik. Kita juga memberi dialog dalam penggunaan sehari-hari yang biasa kita gunakan. Kita biarkan anak untuk membaca sendiri dan mempraktekannya dengan teman sebangku. Setelah tadi kita tampilkan gambar, maka slide selanjutnya kita akan belajar membuat kalimatnya. Di sini kita buat contoh kalimat yang sederhana agar siswa lebih paham. Setelah itu kita buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya has adalah bla 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 bla, have adalah bla 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 bla. Jadi siswa bisa membaca sendiri. Tak lupa kita juga memberi contoh kalimat yang sering kita gunakan agar siswa nantinya bisa praktek dengan teman sebangkunya. Setelah siswa paham, maka langkah selanjutnya adalah berlatih untuk mengerjakan. Adapun tugasnya adalah mengobservasi kelas masing-masing, kemudian melengkapi data. Jadi di sini bersama dengan teman sebangku atau teman sekelas, mereka mendata barang-barang apa saja yang mereka bawa dan barang-barang apa saja yang ada di kelas mereka. Jadi dengan teman satu dengan yang lain harus saling mengisi. Jadi ada keterkaitan antara satu bangku dengan bangku yang lain. Setelah mereka membuat data, maka langkah selanjutnya adalah membuat kalimat. Dalam membuat kalimat ini kita jadikan PR. Mereka dapat mengumpulkan pekerjaan dalam Google Classroom masing-masing. Karena di sini kelasnya beda-beda, maka kita sertakan link yang dapat mereka kirimkan. Ketika mereka ada pertanyaan, dapat kita layani via WA maupun chatting yang ada di Google Classroom. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.